Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis jurnal, di mana jurnal yang kami analisis berjudul Public Sector Financial Management and E-Government, The Role Played by Accounting System, yang ditulis oleh Cuadrado Ballesteros, Santis, dan Bisogno, dan dipublikasi pada tahun 2021 dalam International Journal of Public Administration. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 110. Dan saya Indah Lestari, NPM 24013010091. Saya Tantra Mahsarian dengan NPM akhir 107. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Perkenalkan, nama saya Najma Isha Zaira dengan NPM 240130101015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Oke, sebelum kita masuk pada inti jurnalnya, di sini kita introduction atau perkenalan terlebih dahulu sama jurnalnya. Penelitian ini itu membahas hubungan antara reformasi sistem akuntansi sektor publik dan perkembangan e-government. Latar belakangnya adalah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk lebih transparan dan efisien dalam melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Reformasi manajemen keuangan sektor publik saat ini itu banyak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perkembangan e-government dan inovasi dalam sistem akuntansi publik seperti penggunaan standar IPSAS dan basis akuntansi aktual. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah merevolusi cara pemerintah menyampaikan informasi dan layanan kepada publik. Teknologi ini itu mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas e-government dan reformasi akuntansi secara terpisah. Padahal keduanya itu bisa saling mempengaruhi. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menjawab apakah hubungan antara penerapan sistem akuntansi publik dengan tingkat perkembangan e-government di negara-negara OECD. Studi ini menjadi penting karena kualitas informasi keuangan yang baik yang dihasilkan melalui reformasi akuntansi dapat mempengaruhi atau memperkuat fungsi e-government dalam menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Oke, yang pertama kita akan membahas literatur review dan hipotesis development. Tapi pada bagian ini saya akan menyampaikan dua pilar utama, itu main literatur pilar yang akan menjadi dasar literatur penelitian. Nah, yang pertama mengenai akuntansi sektor publik atau public sector accounting. Financial reform of accrual-based accounting. Adoption of IPSAS, transparency, accountability, and global comparability. Nah, khususnya reformasi menuju akuntansi berbasis aktual dan adopsi standar internasional IPSAS. Reformasi ini dipandang sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pilar kedua berasal dari literatur tentang e-government, yaitu utilization of ICT for efficient digital public service, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan layanan publik, promoting public participation and access to information. Nah, serta lebih efisien untuk mendorong partisipasi warga dalam mengambil keputusan. E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan informasi dan layanan kepada publik secara efisien, serta meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, sektor publik juga mengalami reformasi akuntansi yang tadi, khususnya peralihan dari basis kas ke basis sektoral, serta adopsi IPSAS, standar akuntansi sektor publik internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan
keterbandingan informasi keuangan. Explanation of the core problem, penjelasan untuk masalah utamanya. So far, studies on governance and public sector accounting reform have mostly been conducted separately. In other words, prior research tend to focus on one side only. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa bidang ini jarang dibahas secara terintegrasi dalam studi-studi sebelumnya. Selama ini penelitian tentang e-governance dan reformasi akuntansi sektor publik hanya banyak dibahas secara terpisah. Artinya studi yang ada cenderung memfokus pada satu sisi saja atau one side only. Namun in practice these two areas are strongly. Padahal dalam praktiknya keduanya sangat berkaitan erat. For example, a transparent and trustworthy governance system requires accurate and accessible financial data, which can only be delivered through a robust public financial management system. Sistem e-governance yang seharusnya transparan dan dapat dipercaya membutuhkan data keuangan yang akurat dan dapat diakses, yang hanya bisa dihasilkan melalui sistem akuntansi yang baik. Conversely, sebaliknya, accounting reform such as the adoption of IPSAS, International Public Sector Accounting Standard, won't be effective unless their outputs are integrated into digital governance platform. Reformasi akuntansi seperti adopsi IPSAS tidak akan optimal jika hasilnya tidak diintegrasikan ke dalam sistem digital pemerintah. Jadi masalah utamanya adalah kurangnya studi yang menghubungkan keduanya secara langsung, baik secara teoritis maupun empiris. Padahal integrasi antara sistem keuangan publik dan program digital pemerintah yang penting untuk menciptakan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Maka secara konseptual, penelitian ini mengusulkan bahwa sistem akuntansi publik yang kuat bukan hanya pelengkap, tapi justru fondasi bagi keberhasilan transformasi digital sektor publik. Nah, menariknya, penelitian sebelumnya itu banyak yang memisahkan antara studi tentang e-government dan reformasi akuntansi. Oleh karena itu, jurnal ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan keduanya dalam satu kerangka analisis. Pada jurnal ini terdapat 2 cuplikan hipotesis di mana penulis menggunakan pendekatan dari Deuss 2009 yang menganggap e-government sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan teknis. Oke, bisa kita lihat, SP1, the implementation of IPSAS is correlated with the level of e-government, di mana yang memiliki arti semakin tinggi adopsi IPSAS-nya, semakin tinggi pula perkembangan e-government-nya. Yang kedua, atau HP2, the implementation of accrual-based accounting system is correlated with the level of e-government, di mana yang memiliki arti bahwa implementasi sistem akuntansi berbasis akrual itu juga berkolerasi positif dengan e-government. Kedua hipotesis ini itu didasarkan pada asumsi bahwa laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dibandingkan secara internasional itu sangat penting dalam menunjang layanan digital pemerintah yang dapat dipercaya dan diakses oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang metode penelitian yang berkaitan dengan jurnal tersebut. Nah, berikut ini adalah kutipannya. Nah, yang pertama itu ada 2 hipotesis diuji secara empiris menggunakan sampel dari 33 negara OECD pada lampiran 1. Nah, yang kedua, konteks OECD sangat sesuai karena OECD sangat merekomendasikan IPSIS, begitu juga dengan dana moneter
Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Pina et al. 2007. Nah, yang selanjutnya, selain itu, sebagian besar pemerintah pusat negara OECD telah menerapkan inisiatif e-government dan inovasi akuntansi yang penting. Nah, selanjutnya, terakhir, meskipun adopsi langsung terhadap IPSIS masih rendah, banyak pembuat standar menggunakan IPSIS sebagai referensi utama dalam merumuskan standar nasional mereka. Nah, selanjutnya, mengingat kesulitan dalam memperoleh data, sampel mencakup negara terbanyak dan periode terpanjang pada 2010 sampai 2016 yang memungkinkan pengumpulan informasi yang lengkap dan andal tentang status akuntansi sektor publik dan perkembangan e-government. Nah, selanjutnya, data mengenai sistem akuntansi dikumpulkan secara manual dari dua sumber. Yang pertama adalah kami menelaah laporan OECD atau IFEC pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil survei mengenai praktek pelaporan keuangan negara-negara OECD. Selanjutnya, survei tersebut dijawab oleh Kementerian Keuangan dari semua negara OECD antara November 2015 dan Juni 2016. Laporan tersebut merangkum dasar penyusunan dan cangkupan anggaran serta laporan keuangan dan status reformasi akrual. Selanjutnya, data mengenai e-government diperoleh dari UN e-Government Knowledge Base. Selanjutnya, model ekonometrik juga mencakup beberapa variabel sosial, ekonomi, dan politik untuk mengontrol konteks. Data diperoleh dari Bank Dunia, Quality of Government, OECD, Dataset 2017, dan Database of Political Institution atau DPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai e-government dan e-participation. Nah, sesuai dengan kutipan di kutipan pertama maupun kutipan kedua, di mana kutipan pertama adalah in a range of 0 until 1, the mean value of e-governance was 0.75, while the mean value of e-part was 0.61, suggesting that the level of e-government and e-participation should be improved. Sedangkan di kutipan kedua, di situasi yang setelah sudah dilakukan sebuah analisis, bahwa figure 1 illustrates that the two variable, especially e-participation, increased during the analysis period, although e-government still in the last year. This suggests a very important finding that e-government has either not developed since 2012 or had already achieved its highest possible maturity in 2011. Nah, jadi sebenarnya ini tuh kan merupakan sebuah hasil studi yang dilakukan terhadap negara-negara anggota OECD pada periode 2010 hingga 2016. Nah, rata-ratanya adalah di e-government, rata-rata indeksnya itu di sekitar atau di angka 0,75. Nah, sebenarnya hal ini itu sudah menunjukkan bahwa secara umum negara-negara di OECD ini tadi itu sudah mencapai level yang cukup tinggi dalam pengembangan layanan digital pemerintahan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat nih di indeks partisipasi elektronik masyarakat atau di e-participation, nilai rata-ratanya itu hanya berada di angka 0,61, yang dimana angka itu tuh lumayan rendah. Nah, angka ini tuh sebenarnya mengindikasikan bahwa pelibatan masyarakat dalam layanan digital itu masih belum optimal dan sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Nah, sekalipun infrastruktur digital pemerintahnya itu sudah siap, seperti yang kita lihat tadi bahwa rata-rata indeksnya itu sudah 0,75, yang dimana sudah mencapai level yang cukup tinggi dalam pengembangan layanan digital pemerintahan. Akan tetapi penggunaannya oleh masyarakat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dari masyarakat itu masih relatif rendah. Nah, kemudian di kutipan kedua menyatakan bahwa
adanya peningkatan dari rata-rata dari e-participation itu tadi. Sedangkan di e-government-nya itu cenderung stagnan. Nah, kalau misalkan setelah dianalisis nih ya tadi itu kan dari tahun ke tahun itu menunjukkan bahwa indeks e-participation tadi kan meningkat nih sepanjang periode analisis. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya perhatian yang semakin besar nih dari negara-negara tadi yang awalnya lebih tinggi di e-government-nya sedangkan e-participation-nya rendah. Itu mereka tuh semakin paham bahwa partisipasi masyarakat itu dibutuhkan, sehingga negara-negara itu mendorong partisipasi masyarakat secara digital. Contohnya itu seperti konsultasi daring, pengaduan, ataupun mekanisme feedback publik, yang dimana hal itu akan meningkatkan indeks e-participation mereka. Nah, sebaliknya pada tahun-tahun setelah analisis itu, indeks e-government itu cenderung stagnan atau tidak mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2012. Nah, sebenarnya ada dua kemungkinan alasan dari kenapa sih negara-negara ini e-government-nya itu stagnan, sedangkan e-participation-nya meningkat. Nah, yang pertama itu negara-negara tersebut memang sudah mencapai tingkat kematangan tinggi dalam e-government. Seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa e-government rata-rata dari ke-33 negara yang ada di OECD tadi itu kan sudah di tingkat yang lumayan tinggi ya, yaitu di tingkat di rata-rata 0,75. Nah, itu tuh sebenarnya sudah mencapai tingkat tertinggi. Nah, mungkin saja negara itu sudah merasa bahwa tingkat kematangan e-government mereka itu sudah sangat tinggi dan tidak perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, untuk kemungkinan kedua, bahwa adanya pergeseran fokus dari sekedar penyediaan layanan digital ke arah peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Bisa kita lihat ya, tadi itu kan penyediaan layanan digitalnya di awal itu kan rata-rata tuh sebenarnya sudah tinggi. Nah, tapi partisipasi masyarakatnya masih rendah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan penyebab stagnannya sebuah e-government itu tadi itu dikarenakan pemerintah ini merasa bahwa mereka tuh seharusnya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat aja, karena kan penyediaan layanan digitalnya itu sudah bagus. Jadi mereka lebih berfokus ke peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Nah, dengan kata lain, negara-negara itu tadi itu lebih mementingkan untuk membangun pemerintahan digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga terbuka, inklusif, dan partisipasif. Nah, dapat kita tarik juga kesimpulan di bagian e-government dan e-participation ini bahwa sistem informasi akuntansi itu penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui teknologi digital. Karena kan seperti yang ada di awal tadi, bahwa dengan adanya si e-government maupun e-participation yang sama-sama tinggi, itu juga akan membantu meningkatkan transparansi, efisiensi layanan digital itu tadi. Baik, selanjutnya ada Accrual Accounting and E-Government. Pada kutipan ini, peneliti menemukan bahwa ada hubungan positif antara penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dengan perkembangan e-government. Tapi mereka menekankan bahwa pengaruhnya lebih kuat terhadap e-participation, bukan pada keseluruhan e-government secara umum. Nah, e-participation ini maksudnya adalah keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan melalui platform digital seperti layanan publik online, survei kebijakan, atau bahkan forum diskusi warga. Jadi bukan sekedar akses informasi, melainkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kenapa sih akuntansi akrual ini bisa berdampak? Karena sistem akuntansi akrual ini membuat laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan, akurat, dan relevan. Jadi masyarakat bisa tahu kemana aja uang negara dipakai. Ketika informasi keuangan bisa diakses dan dipercaya,
maka masyarakat jadi lebih terdorong untuk ikut terlibat karena merasa pemerintahnya terbuka. Tapi peneliti juga menunjukkan bahwa dampaknya ke indeks e-government secara keseluruhan tidak terlalu besar. Salah satu alasan yang mereka sebut adalah karena sejak tahun 2012, indeks e-government cenderung stagnan alias tidak berkembang secara signifikan. Jadi, walaupun ada reformasi di bidang akuntansi, kalau digitalisasi pemerintahnya tidak terus diperbarui, maka hasilnya tetap terbatas. Penelitian ini menekankan bahwa transformasi digital pemerintah tidak cukup hanya dari sisi teknis atau sistem informasi saja, tetapi juga harus diiringi oleh peningkatan kualitas informasi dan akuntansi publik berperan penting di situ. Pada slide ini membahas socio-political factor affecting e-government. Pada kutipan ini membahas bagaimana berbagai faktor sosial dan politik mempengaruhi tingkat perkembangan e-government di negara-negara OECD. Yang menarik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan e-government ini tidak melulu soal teknologi, melainkan lebih ke kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Peneliti menyebut faktor utama yang berpengaruh positif terhadap e-government, yaitu yang pertama ada jumlah pengguna internet, yang kedua ada indeks pembangunan manusia, yang ketiga ada indeks persepsi korupsi, yang keempat ada government effectiveness, dan yang terakhir ada demokrasi quality. Jadi pada intinya, kalau sebuah negara punya tingkat pendidikan yang baik, akses internet yang luas, tingkat korupsi yang rendah, sistem pemerintahan yang efektif, dan kualitas demokrasi yang bagus, maka kemungkinan besar negara itu punya e-government yang lebih maju. Karena kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi digitalisasi dan keterbukaan informasi. Tapi ada satu temuan menarik yang agak bertolak belakang. Justru, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan pemerintahan berhaluan kiri menunjukkan penurunan tingkat e-government ini bisa terjadi karena negara dengan pertumbuhan cepat mungkin terlalu fokus pada ekonomi mereka, bukan pada pembangunan sistem pemerintahan digital, dan pemerintahan berhaluan kiri mungkin punya pendekatan yang lebih konservatif terhadap digitalisasi atau menekankan intervensi langsung daripada transparansi publik. Jadi kesimpulannya, e-government bukan cuma soal teknologi dan sistem, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sosial politik suatu negara. Nah, ini tuh mendukung argumen bahwa reformasi pemerintahan digital harus bersifat holistik, bukan cuma mengganti software, tapi juga perbaikan tata kelola. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang slide ke-9 yang memiliki judul E-Participation, New Direction in E-Government Development in OECD Countries. E-Participation, arah baru pengembangan e-government di negara OECD. Topik e-participation menjadi semakin relevan saat ini karena digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya soal layanan, tetapi juga bagaimana warga bisa ikut menentukan arah kebijakan. Jadi, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana e-participation mulai muncul sebagai fokus baru dalam pengembangan e-government khususnya di negara OECD. Nah, pertama-tama kita pahami dulu bahwa e-government adalah penggunaan teknologi digital, terutama internet, untuk memberikan layanan publik secara efisien. Di banyak negara OECD, sistem e-government ini sudah berkembang cukup matang. Artinya, layanan seperti pembayaran pajak online, pendaftaran administrasi, dan akses informasi publik berjalan lancar secara digital. Nah, sekarang perhatiannya mulai beralih ke e-participation. Berbeda dengan e-government yang lebih fokus pada penyedia layanan, e-participation menekankan bahwa keterlibatan warga secara digital dalam proses pemerintahan. Misalnya dengan memberi masukan terhadap kebijakan, ikut konsultasi publik online, mengajukan ide pembangunan melalui platform digital, atau bahkan voting digital untuk proyek-proyek daerah. Intinya,
e-participation itu bukan lagi hubungan satu arah dari pemerintah ke warga, tetapi hubungan dua arah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Lalu mengapa ini menjadi penting? Karena setelah layanan digital publik dirasa sudah cukup stabil, langkah selanjutnya adalah membangun partisipasi dan kepercayaan warga. Participation dipandang sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi digital. Nah, sekarang kita akan lihat kutipan dari jurnal. It's important to use the two variable in the economics models to ensure the robustness of the empirical findings. Ini berarti dalam penelitian kita tidak boleh menggabungkan e-government dan e-participation sebagai salah satu variabel saja walaupun saling berkaitan. Keduanya punya fungsi dan dampak yang berbeda. Misalnya sebuah negara bisa punya layanan publik digital yang baik tapi partisipasi warganya masih rendah. Jadi, memisahkan kedua variabel ini dalam analisis akan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan tidak menyesatkan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa negara-negara maju tidak lagi hanya ingin digitalisasi layanan, tapi juga ingin memperkuat peran aktif masyarakat dalam pemerintahan. E-participation ini menjadi arah baru dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif di era digital. Oke, sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara implementasi standar akuntansi sektor publik internasional atau IPSAS dengan perkembangan e-government, khususnya dalam hal transparansi dan e-participation. Artinya, reformasi akuntansi di sektor publik bukan hanya berdampak pada laporan keuangan, tapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui kemudahan akses informasi dan partisipasi digital. Selain itu, akuntansi berbasis accrual juga berkontribusi terhadap perkembangan e-government ini. Namun, dampaknya cenderung lebih lemah jika dibandingkan dengan IPSAS. Hal ini itu disebabkan karena IPSAS menawarkan data keuangan yang lebih berkualitas, dapat dibandingkan secara internasional, dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya menyoroti aspek teknis seperti penggunaan teknologi informasi, tetapi juga bisa diambil dari faktor sosial, faktor politik, dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami. Yang pertama adalah pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pengembangan sistem teknologi informasi, namun juga memperkuat kualitas data yang tersedia melalui informasi akuntansi publik. Yang kedua, negara-negara yang belum mengadopsi IPSAS secara penuh disarankan untuk mempertimbangkan implementasi standar ini demi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakatnya. Yang terakhir, kami menyarankan penelitian lanjutan dilakukan pada konteks negara berkembang atau pada level pemerintah daerah untuk melihat apakah temuan ini itu juga berlaku di luar konteks negara-negara OECD.